Hai semua, perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Melda Fadilah Anggraini, Rizky Mailiana Damayanti, Sefanya Zosi Lintang, dan Fani Absari Fitri. Di video kali ini kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah dasar-dasar logika. Selamat menyaksikan. Slide pertama ada jenis-jenis kata dalam logika. Yang pertama ada positif, contohnya membenarkan, negatif, tidak terdapat contoh, kemudian privatif, contohnya penurunan, universal, contohnya Laut Jawa, Sumatera, dan Kalimantan, kemudian partikular, contohnya sebagian pengguna IndiHome, singular, contohnya Ahmad Reza dan Denny Abidin, kemudian konkret, contohnya PT Telkom Indonesia dan pengguna IndiHome, abstrak, contohnya permohonan, mengeluhkan dan memprioritaskan, kemudian mutlak, contohnya PT Telkom Indonesia, kemudian relatif, contohnya pengguna kualitas, jaringan dan komunikasi, univok, contohnya internet dan Twitter, equivok, contohnya pukul dan jaringan, analog, tidak ada contoh, ambigu, tidak ada contoh, kemudian bermakna, contohnya berdampak dan mengakibatkan, kemudian tak bermakna, tidak ada contoh. Selanjutnya asas berpikir. Yang pertama asas primer, yaitu asas identifikasi, contohnya adalah sebagai berikut. Artinya, PT Telkomsel Indonesia adalah PT Telkomsel Indonesia, bukan yang lain. Kemudian asas kontradiksi, contohnya adalah sebagai berikut. Artinya, ketika mengakui bahwa layanan internet mengalami gangguan, tidak boleh disimpulkan yang sebaliknya. Kemudian asas penyisian kemungkinan ketiga, contohnya adalah sebagai berikut. Artinya, hanya terdapat dua kemungkinan, yaitu terjadi gangguan dan tidak terjadi gangguan. Tidak ada kemungkinan selain keduanya. Kemudian, asas alasan yang mendukung, contohnya adalah sebagai berikut. Artinya, terjadinya penurunan kualitas disertai dengan adanya alasan yang jelas mengapa hal tersebut terjadi. Selanjutnya, asas sekunder. Yang pertama, asas kesesuaian, contohnya adalah sebagai berikut. Kesimpulannya, gangguan Wi-Fi IndiHome di Surakarta sama dengan di Surabaya. Kemudian asas ketidaksesuaian, contohnya adalah sebagai berikut. Kesimpulannya, gangguan Wi-Fi IndiHome di Surakarta tidak sama dengan di Surabaya. Kemudian asas dikatakan tentang semua, contohnya PT Telkomsel Indonesia mengalami masalah pada jaringan. Artinya Wi-Fi IndiHome di seluruh Indonesia mengalami gangguan jaringan. Kemudian asas dikatakan tentang manapun juga, contohnya PT Telkomsel Indonesia mengalami gangguan jaringan. Namun, layanan SMS dan telepon Telkomsel tidak mengalami gangguan. Proposisi terbagi menjadi dua, yaitu ada proposisi menurut sumber dan proposisi menurut bentuk. Proposisi menurut sumber ada dua, yaitu ada proposisi analitik. PT Telkomsel Indonesia adalah perusahaan penyedia layanan internet. IndiHome adalah layanan internet bukan PT Telkomsel. Proposisi sintetik. PT Telkomsel Indonesia mengalami penurunan kualitas jaringan. Layanan internet IndiHome sedang mengalami gangguan koneksi. Proposisi menurut bentuk ada tiga, yaitu proposisi kategorik, proposisi hipotetik, dan proposisi disjungtif. Proposisi kategorik, contohnya Wi-Fi IndiHome adalah layanan internet PT Telkomsel Indonesia. Seluruh pengguna Wi-Fi IndiHome tidak dapat mengakses internet. Proposisi hipotetik, contohnya jika gangguan sistem komunikasi terus berlanjut, maka kualitas layanan internet buruk. Proposisi disjungtif, contohnya Wi-Fi IndiHome mungkin masih terus memburuk atau mungkin sudah membaik. Yang kedua, pelanggan Telkomsel dapat menggunakan layanan telepon atau layanan SMS. Kemudian berikut ada permasalahan proposisi yang terdiri dari pertama permasalahan A. Contohnya, semua Wi-Fi IndiHome mengalami gangguan koneksi. Itu universal positif, Wi-Fi IndiHome tertebar, gangguan koneksi tidak tertebar. Kemudian ada permasalahan I. Contohnya, sebagian Wi-Fi IndiHome mengalami gangguan koneksi. Itu merupakan partikular positif. Kemudian Wi-Fi IndiHome tidak tertebar, gangguan koneksi tidak tertebar. Kemudian ada permasalahan E. Contohnya, semua Wi-Fi IndiHome tidak mengalami gangguan koneksi. Itu merupakan universal negatif. Kemudian Wi-Fi IndiHome tertebar, gangguan koneksi tertebar. Lalu berikut ada permasalahan O. Contohnya, sebagian Wi-Fi IndiHome tidak mengalami gangguan koneksi. Partikular negatif, Wi-Fi IndiHome tidak tertebar, gangguan koneksi tertebar. Kemudian teman-teman bisa lihat gambar yang sudah tertera di layar, itu ada hubungan dan implikasi kontrari, kontradiktori, subkontrari dari AIEO, dan mungkin sudah tidak perlu untuk dijelaskan karena sudah cukup jelas apa yang ada di gambar.